Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian alangkah indahnya jika rasa syukur itu diiringi dengan sholawat dan salam keharibaan junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa, hari ini kita berada pada bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Sama kita maklumi hari ini terkhusus di negeri kita yang saat ini sedang mewabah virus corona atau COVID-19. Pada saat dan kondisi ini Allah menurunkan musibah kepada kita. Allah menguji sampai sejauh mana keimanan kita. Dan pada saat ini di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini, saya mengajak kita semua, saudara-saudaraku, untuk merenung atas segala apa yang telah kita lakukan selama hari ini. Bahwa turunnya musibah, turunnya bencana itu disebabkan karena tangan dan ulah manusia. Maka berkenaan cerita tentang musibah, ada 4 penyebab datangnya musibah. Yang pertama, yakfuruna bi ayatillah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak sedikit manusia di zaman sekarang ini yang senantiasa sengaja mendustakan ayat-ayat Allah. Saya ambil satu contoh ayat di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tunaikan salat, keluarkan zakat, dan rukuklah engkau beserta dengan orang-orang yang rukuk. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk melaksanakan salat, tapi fakta di lapangan kita melihat hanya sebagian kecil orang yang salat dibandingkan dengan banyaknya jumlah umat Islam di muka bumi ini. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan sejenak waktu kita untuk melakukan sebuah renungan di bulan suci Ramadan ini, bahwa ternyata kalau kita mau akui bahwa diri kita ini terkadang kurang, bahkan tidak bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Saya ambil satu contoh, pada saat mereka profesinya sebagai nelayan, para nelayan itu pergi ke laut tidak pernah membawa bibit ikan, saudara-saudaraku. Pada saat nelayan pergi ke laut tidak pernah membawa makan ikan. Tetapi pada saat setiap nelayan pergi ke laut, Allah selalu beri rezeki. Allah selalu beri mereka ikan, sehingga ikan itu dapat dibawa pulang untuk memenuhi semua kebutuhan nelayan dan keluarga. Maka wajar atas segala ketidakbersyukuran manusia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Ar-Rahman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Allah yang mana yang akan engkau dustakan? Ini semua merupakan sebuah petunjuk bagi manusia bahwa mari senantiasa kita mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Maka satu ketika kita mendustakan ayat-ayat Allah, maka wajarlah jika Allah menurunkan musibah itu kepada kita manusia di muka bumi ini. Kemudian penyebab datangnya musibah yang kedua adalah wa ya'tulunal anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Di zaman sekarang ini tidak mungkin secara fisik kita membunuh nabi, tetapi tidak bisa dipungkiri
bahwa kita umat Islam selalu membunuh sunnah-sunnah Nabi. Begitu banyak sunnah-sunnah Nabi yang senantiasa Nabi ajarkan kepada umatnya. Tetapi tidak sedikit juga umat Islam yang membunuh sunnah-sunnah tersebut. Saya ambil contoh yang sangat sederhana. Satu ketika Rasul mengatakan, jangan engkau minum dengan cara berdiri. Lalu seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan makan ya Rasul? Maka Rasul menjawab, itu lebih parah. Oleh karena itu, Rasul mengingatkan kepada kita supaya jangan makan dan minum dengan cara berdiri. Tetapi kita melihat di zaman sekarang ini, tidak sedikit umat Islam yang makan dan minum dengan cara berdiri. Maka ini berarti kita membunuh sunnah-sunnah Nabi. Kemudian penyebab datangnya musibah yang ketiga adalah zalika bima asau, yaitu mereka durhaka. Mereka melakukan banyak kezoliman. Mereka banyak melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Bahkan kemaksiatan dan kejahatan itu dilakukan dengan terang-terangan. Satu ketika manusia melakukan berbagai macam kejahatan dan berbagai macam kemaksiatan, maka di saat itu manusia tidak pernah merasa takut. Bahkan mereka bangga dengan kesalahan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka sering kita melihat selalu terdapat banyak warung-warung, tempat minum-minuman yang memabukkan. Kita lihat di masyarakat yang namanya perjudian dengan berbagai macam bentuk selalu ada. Dan juga kita melihat yang namanya pornoaksi, pornografi, bahkan tempat-tempat prostitusi sangat banyak sekali di tengah-tengah masyarakat. Maka satu ketika kemaksiatan dan kejahatan itu dilakukan karena mereka durhaka kepada Allah, maka wajar jika Allah menurunkan musibah kepada manusia di muka bumi ini. Dan yang terakhir, yang keempat, wa kanu ya'tadun, mereka telah melampaui batas. Umat manusia jika memperturuti hawa nafsunya, maka ia akan melakukan apapun. Maka terkadang pada saat manusia hanya berpikir untuk mendapatkan uang, ia akan melakukan berbagai macam cara. Hanya untuk mendapatkan pangkat, jabatan, dan kedudukan, mereka akan melakukan berbagai macam cara. Walau dengan cara kemaksiatan sekalipun akan dilakukan. Hanya untuk memperturuti hawa nafsunya. Inilah manusia-manusia yang melampaui batas. Bagi manusia-manusia yang melampaui batas, maka tempatnya yang layak baginya adalah neraka jahanam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ini bermanfaat buat kita dan ini menjadi sebuah renungan buat kita semua, dan ini mampu menggugah hati kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan insya Allah senantiasa kita melaksanakan segala perintah Allah dan mampu meninggalkan segala larangannya. Wallahul mu'afiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.